kali ini saya mau mendongeng ya. Ini ada cerita mengenai kodok. Nah, kodok ini jatuh ke dalam sebuah lubang. Nah, ketika kodok ini melompat, teot, kedebuk. Nah, kenapa nggak teot belum? Ya karena lubangnya kering. Ya, kalau lubangnya ada airnya, teot belum, teot belum, teot belum. Nah, ini lubangnya kering. Jadi teot, kedebuk, teot, kedebuk, teot, kedebuk. Kenapa? Dia lompat, teot, nggak bisa nyampe balik, debuk. Lompat lagi, teot, dia nggak bisa nyampe, kedebuk. Nah, ini banyak kodok lain mendengar bunyi. Wah, kenapa ada teot, kedebuk, teot, kedebuk? Wah, lalu kodok-kodok berdatangan mengelilingi lubang di mana ada kodok di dalamnya. Lalu kodok ini berkata kepada kodok yang di dalam lubang, ya, teot, 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 teot. Ya, namanya juga kodok, mau bilang apa lagi gitu ya, teot, 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 teot gitu ya. Oke, saya terjemahkan. Anggap aja saya punya karunia menerjemahkan bahasa kodok. Nah, kodok yang lain berkata, kodok, jangan lompat dok. Udah di situ aja, tunggu hujan. Nanti kalau hujan, lubangnya penuh air, kamu tinggal melangkah, nggak buang-buang energi. Wah, kodok yang di dalam lubang ini melihat dan dia lompat lagi, teot, buk. Udah aku bilang jangan lompat, tunggu di situ aja. Wah, kodok ini melihat teman-teman di atas banyak, dia lompat lagi, teot, buk. Aduh, aku bilang apa jangan lompat. Kodok ini melihat dan lompat lagi, teot, buk, makin keras lagi. Sudah kami bilang di situ saja. Ini kodok ancang-ancang dan dia lompat lagi, teot. Nggak pakai kedebuk. Maksudnya nyampe dia ya, nggak jatuh, sampai dia. Wih, sampai di atas temannya mengelilingi. Kenapa kamu tetap lompat? Kenapa nggak dengar saran kami untuk tidak lompat saja? Kenapa kamu nekat lompat? Kodoknya diem saja. Dia tidak berbicara apa-apa. Saya tahu kenapa kodoknya diem. Kecapean? Salah. Kenapa dia diem? Karena dia tuli. Jadi kodok yang di dalam lubang ini tuli kawan, dia nggak dengar. Jadi waktu dia melihat kodok yang di atas pada berteriak, ayo jangan lompat, dia pikir itu teman-teman ngasih motivasi, makanya dia lompat lagi. Karena dia nggak dengar itu yang di atas ngomong apa, dia pikir ngasih semangat, makanya dia lompat lagi, dia pikir gitu ya. Kenapa? Karena tuli. Nah, Anda tidak tuli ya, Anda tidak tuli. Tapi kalau Anda mau sukses, maka mungkin kita bisa ambil hikmat dari kisah kodok tuli ini. Artinya, apapun yang kalian dengar, anggap saja itu motivasi. Ya, kalau orang berkata, mana bisa kamu sukses, mana bisa kamu berhasil, kamu nggak punya gelar, aduh, Anda anggap aja itu motivasi. Dan katakan bahwa banyak orang tidak punya gelar dan mereka juga sukses. Mana bisa kamu menikah, kamu gendut begitu, anggap aja motivasi. Lihat saja di pinggir jalan orang lain lebih gendut dan juga menikah, bahkan tidak punya mata menikah, tidak punya tangan menikah. Jadi kalau orang lain bersuara, anggap aja itu motivasi. Mana bisa kamu berhasil, kerempeng begitu, begini, begitu. Aduh, terlalu banyak komentar dalam hidup ini. Mereka mentertawakan mimpi Anda, mereka mentertawakan cita-cita Anda. Tapi Anda harus menganggap itu semuanya adalah motivasi. Ya, Anda tidak perlu menjadi tuli, tapi anggap saja itu motivasi. Nah, kalau Anda meresponi komentar orang lain sebagai motivasi, Anda menjadi orang yang luar biasa. Karena biasanya orang itu down, patah semangat, gak meneruskan langkahnya karena komentar banyak orang. Padahal namanya hidup ini memang terlalu banyak orang hanya bisa berkomentar. Karena itu kalau saran saya, ya orang pepatah berkata, biarkan anjing tetap menggonggong gitu ya. Ya kita makan terus gitu ya, jalan terus ya, kafilah berlalu, kan itu bukan kafilah gitu ya. Anjing mau menggonggong minta makan ya nggak usah, kita makan aja gitu ya. Ada lebihnya dikasih, nggak ada ya nggak apa-apa gitu ya. Maksudnya ya kita jalan terus, apapun komentar orang. Maka saya percaya itu sikap hidup menuju sukses. Salam dahsyat luar biasa.